Maka saya akan menjawab pertanyaan soal ujian dalam studi ekonomi dan bisnis, yaitu penentuan fungsi permintaan, analisis keseimbangan pasar dengan intervensi subsidi, dan penentuan titik pulang pokok atau break-even point. Soal pertama meminta kita menentukan fungsi permintaan. Kita memiliki satu titik harga dan kuantitas serta informasi tentang perubahan harga dan letaknya pada kuantitas. B. Menghitung kemiringan atau slope. Langkah pertama adalah mencari kemiringan M kurva permintaan. M dihitung dari perbandingan delta P ke delta Q. Hasilnya adalah minus 12. Sesuai dengan hukum permintaan, slope harus bernilai negatif. Menentukan persamaan fungsi linear dalam kurung P sama dengan F dalam kurung Q dengan menggunakan rumus garis lurus P dikurang P1 sama dengan M dalam kurung Q dikurang Q1, kita peroleh fungsi permintaannya adalah P sama dengan negatif 12Q tambah 73.200. Ini adalah model yang mempresentasikan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Soal kedua, keseimbangan pasar dan subsidi. Kita temukan keseimbangan awal dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran. Titik keseimbangan terjadi pada kuantitas 2 unit dan harga Rp100. B. Keseimbangan pasar. Subsidi mengubah fungsi penawar menjadi P dalam kurung S dengan 82 tambah 5Q. Keseimbangan pasar bergeser menjadi E dalam kurung 2,8,96. Intervensi subsidi ini terbukti menaikkan kuantitas dari 2 menjadi 2,8 unit dan menurunkan harga yang dibayar konsumen dari Rp100 menjadi Rp90. Soal ketiga, titik pulang pokok dan analisis produksi. Menganalisis biaya total C dan penerimaan total A. Perusahaan untuk menentukan titik pokok dan kondisi laba rugi. Titik pulang pokok terjadi saat R sama dengan C, perhitungan yang menunjukkan bahwa perusahaan harus memproduksi dan menjual 40 unit agar mencapai di bawah 40 unit. Perusahaan akan rugi di atas 40 unit, perusahaan akan untung. Analisis kondisi produksi Q sama dengan 90 unit. Jika produksi ditingkatkan menjadi 90 unit, penerimaan perusahaan jauh melampaui biaya total. Kondisi perusahaan adalah laba sebesar 540.000. Ini mengonfirmasi bahwa produksi di atas 40 unit akan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Selanjutnya, mari kita mulai dengan soal nomor 4, menghitung keuntungan atau kerugian PT ADI. Kita indikasi fungsi-fungsi yang diberikan. Pendapatan total R adalah R sama dengan negatif 0,3Q pangkat 2 tambah 440. Biaya total C adalah C sama dengan 0,1 pangkat 3 Q pangkat 3 dikurang 12Q pangkat 2 tambah 16Q tambah 3.900. Dihitung dengan rumus R dikurang C. Kasus I, kuantitas dalam kurung Q sama dengan 90 unit. Mari kita uraikan. Sekarang kita hitung untuk kondisi produksi dan penjualan 95 unit. Q sama dengan 90. Pendapatan total R setelah substitusi Q sama dengan 95 dalam fungsi R. Kita peroleh pendapatan total sebesar 39.092.050. Biaya total C setelah substitusi Q sama dengan 95 dalam fungsi C. Kita peroleh biaya total. Jika Anda perlu menyebutkan angka, katakan biaya totalnya adalah 17.142.50. Angka yang didapat dan fungsi yang ada. Keuntungan kita kurangkan R kurang C. 39.092.50 dikurangi RP 17.142.50. Kesimpulan kasus I tegas dan jelas. Pada produksi 95 unit, PT ADI memperoleh keuntungan sebesar 56.235.000. Kasus 2, kuantitas Q 150 unit. Mari kita uraikan. Pendapatan total R substitusikan Q sama dengan 150, kita dapat R sama dengan 59.250. Biaya total C substitusikan Q sama dengan 150, kita dapat C sama dengan Rp 73.800. Kita hitung R dikurang C 59.250.000 dikurang 73.800. Kesimpulan kasus ini tegas dan jelas, hasilnya adalah 14.550.000. Karena itu pada produksi 150 unit PT ADI mengalami kerugian sebesar 14.550.000. Soal selanjutnya, harga dan jumlah keseimbangan pasar. Kita beralih ke soal nomor 5, menentukan keseimbangan pasar. Fungsi yang diberikan adalah permintaan
dalam kurung PD sama dengan Q pangkat 2 dikurang 9 pangkat 9Q tambah 16. Penawarannya PE sama dengan Q pangkat 2 tambah 3Q tambah 4. Harga permintaan sama dengan harga penawar. Mencari kuantitas keseimbangan QE, kita samakan kedua fungsi tersebut. Q pangkat 2 dikurang 9 pangkat Q tambah 16 sama dengan Q pangkat 2 tambah 3Q tambah 4. Dengan menyerahkan persamaan, kita hilangkan Q pangkat 2 di kedua sisi, kita akan mendapatkan persamaan linear 12 sama dengan 12Q. Dengan demikian, kuantitas keseimbangan QE adalah 12/12, yaitu 1 unit. Mencari harga keseimbangan PE, selanjutnya kita substitusikan QE sama dengan 1 ke dalam salah satu fungsi, misalnya fungsi penawaran PE sama dengan 1 pangkat 2 tambah 3 dalam kurung 1 tambah 4. Hasilnya PE sama dengan 8. Jadi harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar adalah harga keseimbangan PE sebesar 8. Misalnya 8.000 per unit. Dan kuantitas keseimbangan QE sebesar 1 unit.